Halo teman-teman semua, tubuh adalah aset yang penting dan berharga karena kesehatan memungkinkan kita beraktivitas, melakukan fungsi dan tanggung jawab kita di dalam segala hal, entah itu dalam pekerjaan, kita di dalam keluarga, dalam pelayanan, dan semua aspek kehidupan kita. Jadi kesehatan perlu kita jaga, kita pastikan bahwa tubuh kita di dalam kondisi yang fit. Nah hari ini saya akan ngobrol kembali dengan seorang pakar, expert di dalam kesehatan, baik dari makanan gizi maupun dari sisi olahraga. Beliau adalah Yohannes Sunardi. Beliau adalah health educator di berbagai perbankan, juga di BPJS, di dalam pertelevisian juga. Lalu health motivator Istana Kepresidenan RI tahun 2019, health book authors 25 buku lebih dicatat oleh beliau atau dikarang oleh beliau, ditulis beliau, juga trainer of Miss Indonesia dan banyak aktris yang lain serta sport trainer. Yohannes Sunardi akrab disapa dengan panggilan Kohyo dan kita akan berbincang-bincang bagaimana stay fit hari ini. Kohyo, terima kasih buat waktunya. Senang sekali bisa ngobrol kembali dengan Kohyo ini. Oke. Iya, Kohyo. Ya, Nah, hari ini kita akan membahas tema mengenai stay fit. Lalu apa ya. bedanya dengan tema yang kapan lalu kita juga bicara banyak, Kohyo mengajarkan kita banyak mengenai stay healthy. Perbedaannya di mana, Kohyo, antara stay fit dengan stay healthy? Oke. Jadi begini konsepnya, semuanya ya, dimanapun Anda berada, bersyukur kalau kita ada waktu, karena ada dikatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Ya, jadi kalau kita hidup itu kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan bahas untuk bukan hidup, karena hidup hadiah, cuma mengerjakan yang pernah diberi, itu paling penting. Karena hadiah tetaplah hadiah, tidak bisa dinikmati tanpa hikmat. Jadi hikmat ini akan membuat Anda bisa menikmati hidup yang diberi oleh Tuhan. Nah, menikmati ada dua cara. Yang pertama healthy. Apakah itu sehat gitu ya. Sehat itu sebenarnya kondisi Anda tidak di rumah sakit. Nah, itu penting dulu dicatat itu baik-baik. Jadi kalau Anda di rumah sakit, nggak usah pakai hikmat Salomo, sudah tahu Anda sakit kan? Nah, jadi sehat itu tidak di rumah sakit. Itu definisi paling mudah. Kedua, Anda bisa makan minum, itu sehat. Karena kalau diinfus, Anda sakit, udah jelas itu. Nah, macam-macam ya. Nah, kemarin kita bahas ada 4, yaitu pola makan yang baik dan benar, 60%, lalu ada olahraga teratur, 20%, lalu ada namanya tidur, itu 20%, sedangkan stres membatalkan semuanya itu. Dan kita sudah bahas, sehingga dengan apapun yang kita pelajari kemarin, percaya bahwa kita mengerjakan karena yakin sudah disembuhkan Yesus. Itu sehat. Nah, sekarang kita beda. Dikatakan di zamannya Adam dulu, Taman Eden itu hadiah. Bukan karena Adam janji pinter dikasih taman. Ya, ada taman dulu, baru ada tugas mengembangkan. Nah, menjaga itu kesehatan. Menjaga hidup itu. Tapi mengembangkan hidup itu kebugaran. Stay fit ini yang kita bahas. Nah, apa sih maksudnya kebugaran, Pak Yo? Yang penting kan hidup. Enggak. Karena Tuhan bilang kalau hidup itu ya, hidup itu untuk Kristus. Nah, ternyata hidup tidak bisa melayani, harus bugar. Karena kalau cuma sehat, ya belum tentu bisa melayani. Maksudnya apa? Ini saya jelaskan. Jadi begini nih, banyak orang hidup tidak di rumah sakit, tapi pulang nggak bisa bercengkerama dengan anak istrinya. Capek. Nah, ternyata sehat belum tentu bugar. Nah, bugar itu hanyalah satu definisinya begini, Anda masih bisa seperti pagi ketika malam tiba. Nah, itu penting itu. Saya ulang lagi, Anda masih punya kondisi seperti pagi ketika malam sudah tiba. Nah, itu penting. Itu menunjukkan rentang waktu. Ya, kalau bahasanya itu hidup sehat itu komitmen, kalau ini konsistennya. Sistem. Oke. Bagaimana Anda bisa memenuhinya? Komit, aku mau hari ini jadi orang yang ramah. Tapi ternyata siang udah marah-marah. Kenapa? Bukan tidak hidup, bukan tidak sehat, masih di rumah, bukan di rumah sakit. Tapi stres, capek ototnya. Nah, itu tidak bugar namanya. Karena itu, Health and Fit Indonesia itu saya bangun untuk membuat orang sadar. Ternyata sehat bukan segalanya, harus bugar. Karena banyak orang hidup bisa kerja di tengah-tengah jalan,
tertidur. Di tengah-tengah ibadah, ngantuk. Nah, itu namanya tidak bugar. Kalau Anda tidak ibadah, Anda tidak sehat. Tapi bisa ibadah, nggak bisa menyelesaikan sampai akhir. Namanya tidak bugar. Karena itu kebugaran itu harus dibahas. Karena ternyata kebugaran itu membuat selesainya. Kalau saya pakai bahasa manajemen, orang berencana itu sehat. Hari ini berencana apa sih? Berencana mau sore jalan-jalan sama anak istri setelah pulang kerja. Nah, itu namanya, kenapa kok bisa? Karena sehat. Tadi rumah sakit, kalau di rumah sakit nggak bisa. Loh, kenapa nggak jadi, Pak? Nggak jadi, Pak. Yuk, jam 3 itu kepala saya pusing. Ya. Tuh, tapi masih hidup kan? Masih. Tapi nggak bugar namanya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kemarin kita belajar menghargai dengan kesehatan. Hari ini menunjukkan benar-benar dari pagi sampai malam. Karena seringkali begini kalau kita belajar. Ada berkat-berkat yang didapatkan sore hari. Contoh, pulang kerja Anda melihat anak. Itu nggak didapatkan siang karena dia di sekolah. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, kalau kita belajar sendiri, ini ada kata-kata yang bagus, menarik begini nih. Ternyata aku merenungkan firman itu pagi, siang, dan malam. Yosua dituntut sama Tuhan bugar. Tuhan, saya merenungkan pagi. Nggak boleh. Harus pagi dan siang dan malam. Itu maksudnya apa sih? Yosua itu bugar. Bukan cuma sehat. Gimana kalau dia bilang, Tuhan pagi ya, saya siang malam ngantuk itu Tuhan. Itu namanya enggak bugar. Ya. Ini contoh Alkitab, supaya Anda juga diberkati bahwa apa yang kita pelajari hari ini nggak jauh-jauh dari apa yang pernah Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, bugar. Contoh Abraham. Abraham itu sehat, ya, nggak di rumah sakit, nggak di klinik, nggak di tabib. Saat zaman itu tabib ya, tapi dia bisa punya anak umur 90, itu namanya istimewa itu. Ada orang, maaf ya, tanda petik, itu bisa melakukan satu hubungan dengan istrinya, hanya awal-awal pernikahan, umur 50 nggak bisa. Itu bukan nggak sehat, dia nggak ada kolesterol, dia bisa hidup, bisa kerja, tapi kok nggak bisa seperti itu? Karena nggak bugar. Sarah, oh Sarah ini istimewa. Sarah ini bukan nenek-nenek loh. Kenapa? Karena Raja Mesir cinta sama Sarah, berarti Sarah itu cantik. Oh Pak Yohanes salah, itu mata rohani kok, kecantikan lahir apa asli hati. Loh. Ini yang lirik bukan pendeta loh, yang lirik raja jahat loh. Kalau yang lirik itu orang gereja, maaf mungkin lihat kecantikan hati ya dong. Tapi ini bukan, ini orang jahat. Kalau lihat pasti barang istimewa. Dan Anda harus tahu, orang jahat saat itu istrinya bukan 5 loh, 2.000 loh. Ini raja yang istrinya 1.000, lihat Sarah masih kepingin, berarti secara lahiriah, fisiknya bugar. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Masih banyak kalau mau kita pelajari. Ternyata Paulus dulu pernah bilang, latihan badan ini tidak banyak gunanya, karena saya pernah cerita, banyak orang fitness gimnasium, Roma berani sama singa, gladiator. Paulus nggak suka, karena yang utama Yesus. Jadi maksudnya tidak banyak gunanya itu apa? Yesus nomor 1. Tadi loh saya bilang, hidup dulu baru olahraga. Ya. Tapi setelah dia di penjara, dia hancur kakinya, dia dibebaskan malaikat, dia waktu khotbah, terjadilah cedera-cedera, ya, catatan sejarah mengatakan, dia nggak fit. Akhirnya dia bilang apa? Aku akan melatih tubuhku dengan sempurna supaya waktu mengabarkan Injil nggak ditolak. Karena apa? Dengan kesehatan nggak cukup, harus sehat dan bugar. Hari ini kita bahas ini ya, supaya sampai sore Anda melihat, wih anakku lucu ya. Kenapa nggak kelihatan lucu? Karena nggak bugar. Ya, jadi paham ini penting. Ini harus kita bahas itu. Jadi Pastor, jadinya itu sih kurang lebih ya saya berusaha kasih contoh sebanyak mungkin supaya mereka membedakan antara sehat dan bugar. Oke, Koyo. Jadi sehat tadi belum tentu bugar, tapi yang paling baik adalah sehat dan juga bugar, begitu ya, fit ya. Yes, nah, begitu. Koyo, nah kita jadi tertarik nih, gimana caranya kalau begitu supaya kita di dalam kondisi yang bugar, dalam kondisi yang selalu fit seperti tadi yang Koyo cerita beberapa tokoh di Alkitab tuh.
kan kita juga jadi pengen nih Kohyo, gimana nih supaya kita tetap Yes, bugar gitu Kohyo. iya, penting itu. Nah, Iya, karena kita ini kan nggak ngerti datangnya kapan berkat itu. Karena iya, itu Tuhan selalu bilang berjaga-jaga. oke. Maksudnya apa? Itu saya kasih contoh terakhir ini penting sekali. 10 gadis itu hebat-hebat loh. Bukan nggak hebat loh. Bukan orang biasa, itu pilihan dari ribuan Israel, berarti istimewa. Ternyata nggak dipilih bukan karena nggak dipilih, karena nggak fit, ngantuk semua. Itu penting Iya, itu, iya, ya. Fit itu iya Kohyo. penting, Oke. berjaga-jaga. Jadi kalau kata-kata berjaga-jaga itu berhubungan dengan fit, bugar. Nah, sekarang untuk mencapainya begini. Iya. Kalau kesehatan lebih kompleks, harus ada 4 gitu ya. 4 itu penting, nggak bisa dipisahkan, pola makan, olahraga, terus tidur, dan namanya jangan Stres. stres. Iya. Tapi kalau yang fit, pola makannya itu ada, tapi nggak terlalu besar malahan. Kenapa? Begini. Karena fit itu sebenarnya didapatkan kalau Anda sehat dulu ya. Jangan pernah mimpi gini ya. Saya bugar aja deh, nggak usah sehat. Ya mana bisa. Ini Oke. orang Iya. hidup nggak di rumah sakit, baru diuji. Nah, pembuktian sehat itu dengan fit. Anda bilang sehat, tapi ternyata Anda hanya nggak cek. Coba cek, Anda nggak fit. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya begini, kenapa kata-kata fit diciptakan? Karena banyak orang sehat nggak mau periksa rumah sakit, merasa sehat, ternyata nggak sehat. Jadi nggak boleh ngomong fit kalau nggak sehat dulu ya. Oke. Kita hidup, punya fungsi normal, baru kita uji dengan panjangnya bisanya endurance-nya. Oke. Jadi makanan sudah pasti nggak usah dibahas, karena apa? Untuk bicara ini harus sehat dulu. Jadi yang mempengaruhi sebenarnya cuma 2. Stres juga nggak mempengaruhi. Karena kalau Anda stres, sudah pasti sakit. Oke. Nah, karena Anda tidak sakit, kita bahas yang cuma namanya olahraga dan tidur. Ternyata begini, paling gampang. Loh, kamu ini kan nggak di rumah sakit, nggak sakit. Kenapa ngantuk? Kurang tidur. Nah, karena itu yang dibahas salah satunya tidur. Loh, Pak, saya ini tidurnya cukup loh. Tidurnya cukup loh, makan sudah bagus. Buktinya saya nggak di rumah sakit. Nah, kenapa kamu kok badannya loyo gitu? Oh, saya nggak pernah olahraga, Pak Yu. Nah, karena itu kali ini yang dibahas 2, ya, olahraga dan tidur. Oke. Ya, semalam berapa waktu yang lalu kita sudah bicara ini, tapi nggak dalam, karena memang hanya untuk sehat. Sehat. Iya. Tapi untuk mau bugar nggak bisa, harus olahraga, harus Harus tidur. jaga jam tidur, gitu, Pastor. Jadi Iya. paling nggak 2 itu, Pastor, harus ya. Doa itu ya. Kohyo, nah kalau soal olahraga dan tidur Kohyo. Nah, dari Kohyo sendiri olahraga seperti apa Kohyo yang akhirnya membuat kita bisa tetap bugar ya. Kapan lalu Kohyo memang sempat bahas juga beberapa gerakan, beberapa olahraga yang bisa dilakukan di rumah Kohyo. Nah, untuk tetap bugar ini bagaimana Kohyo mengenai olahraganya? Saya kan bicara olahraga lebih dalam daripada kemarin. Nah, itu kalau Anda tidak bisa mengerti apa yang saya bicarakan saya ini sedikit-sedikit, Anda tetap harus lihat yang seri pertama kemarin. Ya, Oke. Esther kan sudah ada ya, tinggal mereka Ya. lihat. Anda semua yang belum pernah melihat seri pertama harus lihat itu dulu. Ya, nggak Ya. apa-apa, ini selesaikan setengah-setengah mengerti aja ya. Iya, Karena iya. saya tidak akan mengulang ya, supaya waktu kita tidak buang. Dan itu gunanya dibikin bertahap supaya Anda belajar bertahap. Jadi kalau Anda tiba-tiba SMP aneh sih, harus ikut SD dulu ya, itu Iya, iya. teorinya. Dan lihat aja nanti Anda mungkin di seri mungkin di sesi terakhir ini akan ada link untuk yang pertama ya, Pastor ya, Iya. supaya mereka bisa melihat yang pertama. Nah, sekarang tetap saya akan buka materi, siapkan apapun untuk belajar, karena kita akan mencatat beberapa. Nah, di slide yang Anda lihat, itu tidak tercatat yang lebih jelas. Saya hanya kasih poin-poin. Nah, hari ini kita belajar stay fit at home. Ya, nah, ini lebih tajam karena memang kondisi-kondisi seperti ini kita tetap harus fit. Loh, Pak Yo, apakah benar ada yang di rumah aja nggak fit? Oh, ada. Nanti kita akan bahas itu ya. Tapi intinya fit itu dimanapun, di tempat ibadah, ya, dimanapun Anda butuh fit. Oke. Sekarang kita lihat ini, hubungan olahraga dan imunitas tubuh dulu sebentar, saya ulang dikit. Karena aktivitas fisik dapat membantu mengeluarkan virus dan bakteri dari paru-paru dan saluran udara,
seperti yang saya bahas kemarin, ini agak lebih dalam. Ingat, paru-paru Anda dua, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Jantung di sebelah kiri. Hati lever di sebelah kanan. Saya ulangi lagi. Jadi hati itu di sebelah kanan, jantung di sebelah kiri. Paru-paru Anda dua. Nanti kita akan belajar soal tidur. Kenapa menghadap kiri, menghadap kanan beda? Ya, karena ada organ di sebelah kiri, ada organ di sebelah kanan. Itu yang akan kita membahas soal kebutuhan nanti ya. Tapi sekarang akan saya jelaskan olahraga dulu. Paru-paru ini dua dikasih Tuhan. Kemarin sudah saya jelaskan, tapi saya spesifik sekarang. Ternyata di dalam ada namanya alveoli. Nah, ini adalah catat ya, karena nggak ada di sini. Saya ulangi lagi, alveoli. Saya ulangi lagi, alveoli, gitu ya. Alveoli ini ada di dua paru-paru. COVID-19 itu tempat parkirnya di alveoli. Karena itu ujung-ujungnya sesak nafas dan meninggal. Nah, ini penting dulu ya. Nah, waktu Anda olahraga, di tenggorokan Anda ada dua selang. Ada dua pipa. Yang pertama eksofagus untuk menelan makanan, yang satu trakea. Nah, ini penting ya. Nah, sekarang saya akan bahas trakea. Trakea ini kalau tersedak, udaranya pindah ke perut, maka terjadi cegukan atau sakit kembung. Karena itu kita akan bahas ini agak dalam dari olahraga. Kenapa sih buang nafas pakai mulut? Ngambil nafas itu pakai hidung, ya gitu misalnya. Kalau ngambil sesuatu ya difilter. Buang racun jangan difilter. Tapi ini pas olahraga loh ya, jangan di kantor, di gereja, gitu jangan ya. Jadi paham ya. Nanti orang lain lihat aneh nih, kenapa ini ya gitu ya. Oke ya. Sekarang kita belajar ini. Buang nafas itu harus cepat. Nah, contoh aja aerobik, begini, ya begini. Waktu buang nafas, ambil. Nah, mukul badminton, bola buang, bola datang, pukul, nah, itu yang paling penting sehingga bakteri bisa keluar, gitu ya. Itu paling penting. Apapun olahraga apapun, karena kita pernah kecil dilatih karate, kalau mukul itu kena nafas. Gitu. Jadi akhirnya apa? Udara terjepit dan itulah awalnya terjepit otot Anda atau kejang. Paham ya? Mobil itu kalau maju, asam knalpotnya buang. Kalau enggak buang, rusak. Nah, jadi waktu ada aktivitas, ngangkat berat, misalnya ngangkat koper nih. Kemarin saya lihat ada di bandara patah tulang hanya ngangkat koper. Kenapa? Salah dia. Jadi Anda barang di bawah, Anda ngambil nafas dulu. Jangan diambil pakai tangan. Maksud saya pakai tangan, tapi jangan tangannya yang ngambil. Maksudnya bagaimana Pak Yu? Anda jongkok. Kaki diciptakan untuk jongkok. Kalau Anda merangge-rangge, itu merangge sesuatu, itu kalau barangnya di atas. Barang di bawah kok dirangge. Nah, ini. Nah, kapan-kapan akan saya jelaskan yang lain lagi ya. Tapi ini intinya satu. Ya lutut Anda yang jongkok. Nah, setelah Anda pegang barangnya, yang berdiri apa? Kakinya. Setelah kaki berdiri, ingat ambil nafas lagi, baru buang nafas waktu masukkan ke kabin. Nah, begitu itu contohnya. Ya. Contoh, dorong meja. Ngambil nafas, waktu buang sama dorong. Gitu. Pak, kalau nggak kuat, ya nggak usah didorong. Nggak kuat kok dorong. Jadi paham ya, tapi paling tidak ibu-ibu semuanya, om-om, tante, semua yang dengar tidak terjepit. Itu yang pertama. Lalu olahraga menyebabkan perubahan antibodi sel darah putih. Saya sudah jelaskan yang pertama tentang sel darah putih. Bagaimana Tuhan menciptakan sel darah putih per detik dengan tujuan tiap detik Anda tidak perlu sakit. Ya, itu dibuktikan dengan karya kayu salibnya. Nah, tapi intinya satu. Ternyata olahraga membuat sel darah putih kerja efektif. Pak, saya punya sesuatu kok enggak kerja. Ya, itu namanya enggak efektif. Ya. Nah, kenaikan singkat suhu tubuh. Jadi kalau olahraga itu pasti panas. Enggak, Pak, saya kalau olahraga kedinginan. Nah, itu aneh itu. Anda berarti baca olahraganya ya. Kalau olahraganya gerak, suhu pasti naik. Tapi yang aneh satu, saudara semuanya. Suhu naiknya enggak terdeteksi dengan ini loh ya. Terdeteksi dengan alat. Kemarin saya olahraga, lalu karena saya tinggal di apartemen, keamanan memeriksa saya dengan suhu tubuh. Dia kaget. Loh Pak, tadi sebelum olahraga itu Bapak 36 loh Pak.
Sekarang kok jadi 34, Pak? Nah, karena olahraga. Oh. Tapi yang lucu begini, suhu tubuh naik, padahal saya berkeringat. Berkeringat tanda suhu naik, tapi tidak terdeteksi dengan alat. Dalam arti apa? Panas tubuh itu membakar bakteri, tapi suhu tubuh turun. Nah, ini yang hebat. Nah, Anda tidak olahraga, diperiksa, demam. Orang sakit demamnya tinggi. Nah, Anda tahu ya, kenapa kok demam tinggi? Karena sel darah putih. Bahasa Jawa bilang itu kerjanya itu apa? Banting tulang. Kalau sel darah putih naik, demam tubuhmu naik. Tapi kalau suhu yang dimaksud tadi adalah suhu membakar, itu beda banget. Kalori namanya ya. Jadi olahraga hebatnya di sana. Kalau Anda olahraga diperiksa, suhunya kecil, padahal Anda berkeringat. Nah, Anda harus tahu ini dulu bedanya. Ya, oke. Sekarang saya akan ceritakan dulu ada 3 olahraga ini. Jadi yang sejarah awal itu Anda bisa dengarkan di awal, yaitu waktu itu ketika raja-raja Roma, pangeran-pangeran mulai cemburu sama Buddha. Nah, Buddha ini kok bisepnya besar ya? Oh, bagian angkat-angkat barang ini bisepnya besar, tapi perutnya besar. Nah, loh yang ini backnya punggungnya lebar, bagus, tapi tangannya kecil. Perutnya besar. Oh, bagian dayung-dayung ini. Akhirnya mereka ngumpulkan kira-kira dalam satu ruangan supaya kita tidak seperti mereka. Saya mau badan saya bagus, tangan saya besar, perut saya kecil, dada saya lebar. Bagaimana ya? Ditiru setiap budak-budak itu kerjaannya. Akhirnya bagian dayung namanya rowing, ditiru jadi alat rowing dalam satu alat namanya tempat gimnasium. Itu awalnya terjadi. Ya, akhirnya pangerannya lebih bagus dari budak. Nah, budak angkat beras yang besar cuma punggung sama tangan. Tapi yang ini hebat. Nah, bagian pengantar barang saat itu tidak naik kuda loh. Budak tidak naik kuda, ya lari. Ternyata yang lari-lari ini perutnya kecil-kecil. Bagus-bagus ya. Akhirnya dia ciptakan treadmill bagian awal. Nah, walaupun tidak pakai mesin, itu awalnya kardio. Namanya atletik. Itu pertama kali tolak peluru itu yang menemukan ya tentara-tentara Roma itu. Apa? Mereka niru semua, pokoknya budak itu kan macam-macam, bagian ngangkat barang, bagian ngirim apa, bagian dayung. Nah, akhirnya ditiru gerakannya, akhirnya pangeran-pangeran itu badannya sempurna. Nah, waktu sempurna, mereka berani sama singa. Itu namanya gladiator. Akhirnya Yesus dibuang. Nah, Paulus bilang, jangan. Nggak banyak gunanya itu. Nah, itu awalnya ya. Tapi kalau sekarang kita mau bugar buat Yesus, itu istimewa menurut saya ya. Itu weight training. Jadi menggunakan beban, sudah jelas itu. Kenapa? Karena olahraga budak ini aslinya. Diciptakan, dipindah ke pangeran, namanya gimnasium. Ya. Jadi ini olahraga beban, harus ada bebannya. Dari tolak peluru sampai apapun. Nah, nanti kita akan belajar ya. Ini tidak tergantikan. Pak Yohanes atau Pastor Yu, saya enggak suka olahraga fitness, takut besar. Enggak. Yang membesarkan itu makanan. Yang mengecilkan itu makanan. Jadi ada namanya building food. Makanan yang menambah atau functional food yang menurunkan. Jadi ada weight gain, ada weight loss program. Contohnya, ini ya. Saya kan pelatih beberapa artis. Nah, mereka itu ada laki, ada perempuan. Yang laki bilang begini, Pak Yo, saya mau bisep saya besar. Oh, bisepnya besar ya? Iya, Pak, saya mau syuting petinju. Oke. Lalu ada Miss Indonesia datang misalnya ya, atau ada artis perempuan. Pak Yo, saya mau bisep saya kecil. Gimana nih? Nah, gerakannya sama. Bicep curl, ya. Nah, sekarang saya mau tanya semuanya. Ya, kalau saya latihan bicep curl, ditekuk tangannya, itu yang bagus tangannya atau punggungnya? Nah, tangannya. Nah, akhirnya begini. Jadi olahraga weight training itu tidak merubah bentuk. Dia mengalokasikan bentuk mana yang dituju. Kalau yang lakukan bicep curl ini makan tenderloin, daging, banyak gitu ya. Besar bicepnya. Tapi kalau artis-artis perempuan, saya kasih ikan, tempe, tahu, maka kecil bicepnya. Mulai ngerti ya?
Nah, jadi nanti kalau ada latihan perut yang akan saya tunjukkan, maka kalau Anda makan bakso, ya besar perutnya. Kalau latihan perut makan tempe dan ikan, nasinya dikit, kecil perutnya. Paham ya? Jadi, kan tadi sudah saya ceritakan di awal, weight training ini didesain untuk merubah bentuk. Jadi untuk membentuk badan, tidak ada yang melawan olahraga namanya weight training. Karena itu Anda lihat, maaf ya, pemain basket kita dan pemain basket luar negeri bedanya satu. Ketajamannya sama, kepandaiannya sama. Pencak silat aja dari kita. Begitu diadu dengan murid-murid pencak silat Eropa, kita kalah. Kalahnya di mana? Mereka silat dan fitness. Kita cuma silat dan begadang. Nah, itu kalahnya di sana. Bayangkan ya, teknik mukul sama, bicepnya besar sana. Nah, itu yang berat itu. Nah, sekarang ngomong basket. Basket itu mereka bahunya bulat. Karena latihan shoulder. Anda tahu nggak, ketika Anda sudah pegang tembak, kekernya masuk, kenapa meleset? Karena waktu ditembak, turun, nggak kuat nahan. Jadi otot bahu dilatih, tujuannya apa? Supaya tidak goyang. Nah, itu contoh-contohnya aja. Nanti Anda bisa lihat di YouTube saya ya, Yones Sunardi TV tentang olahraga tajamnya. Tapi Anda tetap harus ikuti seri satunya ini ya. Nanti Anda mungkin bisa lihat linknya ya dari Pastor Bernard. Tapi intinya satu, weight training itu harus tahu itu dulu. Jadi nggak boleh bilang saya nggak mau fitness, nggak bisa. Ya, Anda harus fitness. Jadi seperti itu. Nah, cardio sport sekarang. Nah ini tadi kan sudah saya bilang. Ini gara-gara niru budak yang suka lari-lari tadi dulu. Ya, budak yang suka lari-lari tadi. Jadi karena perutnya kecil-kecil, bagus-bagus, dan tidak ada serangan jantung. Budak-budak yang dayung, banyak yang stroke. Nah ini penting. Ternyata banyak budak-budak badannya besar kena diabetes. Ya, nanti kapan-kapan saya jelaskan sejarah diabetes itu dari Mesir ya, kuno ya. Nah, sekarang ternyata yang kardio ini badannya tidak bagus, tapi kok tidak ada penyakitnya ya, karena kardio. Nah, ditiru. Ini karena itu sorry ya, yang badannya bagus karena fitness, Anda harus kardio. Nah, ada yang kardio tidak suka fitness, tidak punya sakit jantung, tapi bongkok. Nah, ini repot ini. Nah, kalau mau tegap tapi tidak punya sakit jantung, harus mau latihan beban dan kardio. Masa tidak mau besar-besar sekali? Ya, tidak usah besar, tinggal makanannya diatur kok. Kalau mau gemuk gampang, kalau mau besar sulit ya, karena bangun otot ya. Oke, ngerti ya? Oke, nah sekarang kita lihat strength. Nah, strength ini apa, Koyo? Strength dibutuhkan waktu kita masalah pandemi seperti ini ya. Kenapa? Karena ternyata strength adalah gabungan kardio dan olahraga weight training di satu tempat yang di tengah-tengah mereka. Jadi strength ini nggak butuh lapangan olahraga, bisa lari. Strength itu nggak butuh alat fitness, merasakan sensasi fitness. Itu namanya strength. Ya, kalau bahasa gampang dulu dikuasai oleh militer. Ya, nah, akhirnya ada orang-orang tentara Roma yang dikirim perang ke negara lain. Dia tidak ada gimnasium. Nah, ini awalnya. Akhirnya dia latihan di medan perang. Itu awalnya strength. Apa sih? Kalau latihan dada itu kan dorong-dorong di fitness. Akhirnya dia ciptakan, dia dorong badannya sendiri. Namanya push up. Nah, itu namanya strength. Itu awalnya. Pernah ya waktu kita SD ada pelajaran lari di tempat ya. Ya itu strength. Lari di tempat gitu. Nggak maju-maju. Tapi badannya kecil. Kenapa? Ada hitungannya. Nanti akan saya jelaskan hitungannya. Nah, bagaimana sih Pak strength? Bagaimana sih Pak cardio? Nah, sekarang kita belajar ya. Nah, ini lebih dalam. Jadi saya menjelaskan yang tadi itu lebih dalam dari pertama. Jadi kalau Anda nggak ngerti-ngerti, lihat yang pertama ya. Kenali tubuh sendiri, ini paling penting. Anda tidak bisa lihat orang lain. Contoh, kalau saya berat badannya misalnya 85 gitu ya, atau 85 ke 90, lalu saya makan protein terarah, saya paham gerakan, Anda tiru saya nggak bisa.
Seperti maaf, Anda sepeda motor, niru mobil yang besar truk gitu ya, nggak bisa. Ya, rodanya beda, yang satu solar, satunya bensin, beda banget. Gitu ya. Jadi kenali tubuh sendiri. Ingat tadi saya bicara apa? Perempuan dan laki gerakannya sama, bedanya di mana? Makanannya. Bagaimana saya tahu, Pak? Ya lihat yang pertama. Ya, ini nggak bisa kalau Anda langsung lihat ini. Tapi nggak apa-apa, ini selesaikan aja. Sembari nanti diingat-ingat lihat yang pertama. Gitu ya. Ya, anggap aja Anda ini bahasa yang aneh itu baca dari belakang buku boleh lah ya. Tapi sebenarnya tetap saya sarankan ya, link pertama itu diikutin dulu ya. Ya. Lalu karena benar ya Pastor ya, yang Ya, pertama itu kita udah bahas makanan banyak gitu banyak, loh. betul, betul Pak. Ya, jadi Anda nanti bisa lihat lah ya. Ya. Atau kalau Anda sudah ikut lupa ya, enggak apa-apa, Anda bukan guru kok. Ya, Anda kan murid dimuridkan ya. Itu gunanya melajari siang dan malam Yosua itu ya itu dilihat lagi. Lalu kedua, kenakan target yang bisa dicapai. Jadi gini loh, Pak saya mau sehari 3 kilo turun. Ya bisa, pakai pisau tapi. Nggak bisa. Anda ini target yang bisa dicapai. Ya, nanti akan dijelaskan oleh mungkin Pastor Bernard kapan di lain waktu. Kecewa itu apa sih? Ketika target dan realita itu ruangan pisahnya itu ya itu kecewa Anda. Ya. Jadi caranya satu, bukan targetmu yang diturunkan. Waktu ada dengar Sadra Mesa Abednego bilang gini ya, kalau Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan nggak bisa nolong loh. Maksudnya begini loh, Tuhan, targetku itu nggak dibakar Tuhan. Tapi kalau kamu mau aku dibakar tapi nggak kebakar, oke lah. Maksudnya itu ya saudara ya. Jadi jangan salah paham. Ya Tuhan itu dahsyat. Kayak Petrus, Tuhan dulu kau meredakan badai, mau dong. Oh enggak, hari ini kau berjalan di atas badai, gitu loh. Jadi Anda harus tahu ya apa yang kamu pikirkan. Tuhan itu kasih yang enggak pernah kamu pikirkan. Jadi ingat, ketika hatimu sudah pasang target, baru pasang target angka. Kau pasang target angka, hatimu belum ditarget, ya habis kamu. Ya, nanti itu dijelaskan sama Pastor sendiri ya. Ya. Tapi kurang lebih seperti itu yang berhubungan dengan ini. Ya, Ya. kenakan target yang bisa dicapai. Contohnya saya kasih real. Kalau saya perempuan, saya ini juga ngurusin masak. Saya perempuan yang bukan di kantor. Saya perempuan masak. Ya tetap Anda kan targetnya beda. Karena Anda harus masak baru bisa olahraga. Ada yang pulang kantor sore. Jadi targetnya beda. Tapi bedanya di mana? Yang satu punya uang banyak, punya mobil sendiri. Yang satu enggak. Jadi kan plus minus, dihitung semuanya. Dan ada tubuh ya, kalau Anda ikut yang pertama ada pembagian tubuh ya. Saya ini endomorf, gampang gemuk. Nah, nanti ada yang gampang kurus. Misalnya makan banyak, nggak bisa gemuk. Itu ektomorf. Ya, ada yang gampang gemuk, nggak usah makan, lihat saja gemuk kok. Jadi, ya caranya apa? Nah, yuk kita latih yuk. Nanti kita latih di belakang ini. Jadi yang gampang gemuk, nasinya jangan banyak. Terus olahraganya, kardionya 60%. Tapi kalau Anda kurus, sulit gemuk, sulit nambah maksud saya, maka kardionya sedikit saja 30%. Yang strength berbau weakness-nya, push up-nya lebih banyak. Kalau ada orang kurus main badminton ya sampai Yesus datang kedua kalinya ya kurus, ya bisa. Karena kardionya kebanyakan. Mulai paham ya? Karena itu kenapa sih tadi saya repot-repot panjang-panjang menceritakan awalnya. Ternyata yang suka ngirim barang lari-lari kurus. Kalau Anda nggak saya ceritain awalnya, gimnasium nanti Anda protes. Jadi ingat ya, olahraga ini diciptakan karena yang satu suka lari ngirim barang, satu ngangkat barang. Kalau Anda nggak dengar tadi awal, mungkin nanti Anda, Pak, enggak Pak, saya sukanya badminton. Tuh, jangan ya. Jangan naik sepeda motor bilang saya suka solar, nggak boleh itu. Kenali diri sendiri. Tadi kan di awal sudah saya bilang. Pertama kenali, kedua target. Ya, nah sekarang kita ngomong pantai, ini salah ketik ya saya pantai, tapi pantau perkembangan gitu ya. Kalau Anda nggak pantau, ini bahaya. Ini saya kasih ilustrasi ya, ini diajari papi mami saya. Jadi kalau kamu tersesat di hutan,
Jangan malu manjat pohon. Kalau salah arah, kembali. Jadi Anda harus ada namanya kalau di manajemen, saya kan ngajar leadership juga. Itu saya ajari namanya controlling. Kalau memang ya sudah 2 bulan, celana ini ya, kok masih enggak Lord kok malah sesat ya, bertobat kembali ke jalan awal, ganti jurus. Kalau Anda enggak ganti jurus, nggak bisa. Paham ya? Contoh itu kalau mau langsing, sekarang mau nambah berat. Loh Pak, sudah 2 bulan kok baju saya malah kayak sarung kebesaran. Ya berarti Anda salah program. Ingat, itu paling penting ya. Kalau ini dulu Alkitabnya, Paulus pernah bilang sama Timotius gini, awasi pengajaranmu. Maksudnya itu ini ya. Jadi Anda harus tetap waspada, itu saran saya. Nanti pokoknya kayak gitu-gitu, biar Pastor ya, Bennett yang jelaskan. Tapi Ya. intinya, saya hanya kasih contoh sedikit, supaya Anda itu, oh di Alkitab ada ya rohani, manto itu. Kalau enggak nanti dipikir manto kan manajemen Pak, nah, enggak ya. Paulus itu ngajarin, awasi pengajaranmu. Maksudnya apa? Pantau pertumbuhanmu gitu ya. Itu penting. Maksudnya apa Pak Yo? Timbangan harus ada. Oh, timbangan kok nunggu di apotek nimbangnya, jangan. Timbang punya nggak mahal ya, beli yang secukupnya buat Anda ya. Nah, cara nimbang ini perlu saya jelaskan karena ini lebih berkembang daripada materi pertama ya. Jadi nimbang itu harus di kamar mandi, ingat itu. Nimbang itu dikasih tanggal 1 bulan sekali. Kalau mau pesta, target pendek sebulan 2 kali. Ya, enggak boleh saya tiap hari habis makan nimbang. Oh, mana bisa, habis lari nimbang. Di fitness center itu banyak orang lari nimbang. Terus dia ngomel, ini yang rusak timbangan. Bukan yang rusak ya kamu ini. Gimana kamu ini? Nah, kalau enggak Anda ketipu nanti sama penjual-penjual jahat itu, Anda disuruh minum pil. Apa? Pil kencing, beratnya turun seneng. Salah itu. Nomor 2 bukan timbangan. Nomor 2 sentimeter. Ya. Jadi yang pertama timbangan. Manto kedua pakai apa? Sentimeter. Setelah sentimeter Anda puas, jangan puas. Karena sentimeter bukan segalanya. Nah, jarum yang hebat bukan jarum timbangan. Jarum yang hebat adalah jarum lab. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Karena itu banyak orang six pack stroke, banyak orang badminton stroke gara-gara apa? Dia pantau perkembangannya salah. Mulai paham ya? Jadi mantau perkembangan ada 2. Yang pertama dilakukan sendiri, yang kedua tetap harus melibatkan medis ya. Contoh, Pak saya bisa Pak keuangan. Ya, kalau sudah bangkrut ya harus ke accounting publik. Pak saya bisa pernikahan sendiri Pak. Nah, kalau sudah mau cerai ke gereja cari gembala kamu. Kan begitu ini. Jadi harus ada tetap. Kepandaianmu tidak menggantikan posisi pimpinan. Ya, kalau di gereja saya ngajar, walaupun kamu majelis hebat, jemaat sakti ya tetap butuh gembala. Nggak bisa dari mana. Saya aja yang ngajar di mana-mana tetap punya gembala. Ditanam di tempat gereja lokal. Begitu ya. Ini penting, Pastor. Kenapa saya jelaskan ini? Ya. Kalau enggak, mereka salah kaprah nanti ya. Ah, Yang keempat, kumpulkan informasi. Nah ini, Yesus bilang orang buta enggak bisa nuntun orang buta. Anda lihat ini, gembala Anda. Di tengah-tengah keekspertannya membimbing Anda jadi gembala. Manggil saya. Kenapa? Karena beliau tahu saya punya jawatan pengajar di sini. Jadi itu contohnya, kerendahan hatinya dia. Maaf ya, Pastor, saya cerita ini penting soalnya ya. Iya, Karena iya. ini contohnya. Jadi beliau sangat mengerti domba-dombanya butuh sesuatu yang berbeda. Nah, tinggal nanti gembala yang nyutir, yang mana yang layak kan gitu. Tapi tetap tidak bisa. Jadi Anda, maksud saya apa sih? Saya takutnya, Pastor, mereka ketik-ketik Google gitu loh. Jeruk adalah, gitu. Yang nulis baca. Habis baca, ngetik lagi. Wah, ini repot. Ya. Karena itu buku saya kan bukunya ISBN. Maksudnya apa sih? 20 buku yang saya tulis itu ISBN, International Standard Book Numbering. Terdaftar itu. Gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Anda cari buku yang ISBN, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ketik Google, ini contoh saja ya, contoh saja. Ketik
pernikahan, gereja Mawar Saron. Gitu. Kalau Anda ketik, bagaimana pernikahan, yang nulis cerai, dia bilang, nggak enak menikah itu nanti gitu. Nah, harus sumber yang benar. Paham ya? Misalnya saya punya YouTube Yones Energi, kamu tanya olahraga di saya, nanti tanya tentang rohani di gembalamu, seperti itu kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu, saya nggak bisa tajam-tajam. Jadi nanti Anda ketik olahraga, diketik universitasnya. Nah, itu akurat gitu ya. Nah, oke. Karena itu saya aja ngajar begini, saya libatkan firman Tuhan. Kenapa? Karena akurat firman Tuhan itu. Libatkan medical jika diperlukan. Nah, ini paling penting, Pastor. Ini paling penting. Jadi jangan ragu, ya. Anda boleh mengembangkan kemampuan, tapi tadi loh ada batasnya, ya. Jadi ingat, kalau Anda nih saya kasih sedikit contoh supaya Anda paham maksudnya. Kalau memang Anda sudah jadi berusaha baik dengan suami masih nggak ngerti, ya konsultasikan. Nah ini maksud saya sama gembala saudara. Nah, medical ini begini. Ada orang tanya sama saya, Pak, yo saya ini loh udah latihan 3 tahun loh, nggak turun-turun ya Pak. Naik ya iya. Gitu. Nah ternyata saya tanya, padahal dulu turun loh Pak Yo. Dia nggak nemukan di mana-mana itu. Begitu ketemu saya kasih tahu. Coba sih Anda olahraga, saya lihat seharian. Langsung tahu saya kenapa dia tidak turun. Dia datang treadmill. Dia datang ngangkat ini, ngangkat ini, ngangkat ini. Dan dia bilang, dulu ini menurunkan saya, Pak. Loh, ya iya dulu. Gini loh. Waktu kamu belajar 2 tambah 2, 4, lulus kamu SD jadi SMP. Kalau SMP masih 2 tambah 2 ya kamu ya berhenti di SMP kamu. SMP harus belajar apa? 3 akar 4 bagi 5 bagi 6. Nah, jadi SMA kamu. Mulai paham ya? Jadi Anda lihat. Anda butuh analisa. Esther yang dahsyat aja butuh Mordekai. Kalau Anda merasa nggak butuh gereja itu jadi mana? Anda nggak butuh dokter dari mana teorinya itu? Kami ini Mordekai yang dikirim Tuhan untuk membuat Anda jadi Esther. Jadi Anda harus tahu, Tuhan yang bikin Esther jadi ratu, Tuhan yang kirim Mordekai. Kalau Anda nggak mau, Anda bilang, Tuhan berkati aku. Terus datang guru, Anda nggak mau dengar. Nah, nanti Anda tanya gembalamu, bagaimana punya telinga murid itu penting. Nah, itu penting sekali. Jadi 5 ini penting sekali ya. Ingat, sakit kepala tidak boleh latihan walaupun kuat. Ya. Sakit gigi walaupun hebat tidak boleh latihan. Kenapa? Itu jatuhnya stroke itu, Pastor. Karena itu aja. Saya sudah wawancarai keluarga yang suaminya meninggal. Rata-rata pasti pagi bilang pusing tapi sudah terlanjur bayar. Sakit gigi terlanjur janjian sama teman. Nanti Anda saya punya seri khotbah terkan, terlalu sungkan. Kayak Harun itu loh, sungkan, ayo bikinkan patung, akhirnya bikin patung. Jangan sungkan, libatkan medical. Nah, itu penting. Itu 5 yang saran saya harus dipelajari. Nah, ini contoh ya. Anda lihat strength. Ini strength contoh untuk perut aja. Anda lihat yang atas perut atas, yang ini perut samping, yang kanan perut bawah. Jadi kalau Anda lihat perut bawah itu kan nempel kaki. Nah, ketika Anda duduk, yang kena perut bawah. Tapi kalau tidur, gerakannya sama, yang kena perut samping. Nah, perut atas itu kan nempel dada. Ya, dada yang gerak. Ini kurang lebih aja. Nanti Anda bisa lihat di seri pertama lebih lengkap. Ya. Oke. Nah, ini aja. Paling gampang untuk semua perempuan, cari air botol mineral, diisi sama tidur. Ini paling senang saya ya, pull over, dada Anda jadi lebih bagus, Anda jadi lebih kecil. Mungkin ini nanti Anda lihat yang di sini. Di sini ini YouTube saya tentang olahraga murni, ya. Oke. Ini buku-bukunya sih, Pastor. Sebenarnya ini buku terbaru ini Pastor berbeda. Ya, ini Pastor belum dapat mungkin, tapi ini baru karena nanti mungkin bulan depan baru launching. Saya jelaskan dikit, ada scanner. Anda lihat ada gambar scanner di situ. Ya. Jadi ini beda sama dulu ya. Nanti Anda gerakannya itu di scanner. Handphone Anda akan menunjukkan gerakan fitnessnya. Karena di buku nggak bisa bergerak, makanya start dan finish. Tapi begitu ada scan, di situ bergerak gambarnya. Ngejusnya bergerak, nunjukkan gitu ya. Oke, sementara itu Pastor yang bisa saya bagikan soal olahraga ya. Tadi yang mengenai tes jarum yang paling hebat itu kan
cek darah tadi, Koyo. Nah, kira-kira rutin itu berapa lama sekali? Lalu apa yang perlu dicek, Koyo? Apakah perlu general check up atau hanya bagian-bagian tertentu, maksudnya berapa bulan sekali dan apa saja, Koyo, yang perlu dicek? Oke, saya kasih analoginya dulu. Karena perumpamaan itu membuat Anda bisa sama kita ya. Begini konsepnya. Jadi kalau Anda ganti oli, itu kan ada teorinya begini. Setiap 5.000 kilometer, misalnya begitu ya, sepeda motor. Atau nggak sampai 5.000, 2 bulan harus ganti. Kenapa? Karena duluan mana, dipakai panjang atau ngendap. Nah, jadi saya pernah bertemu dengan ahlinya di Jepang, dia bilang begini, karena kalau 2 bulan nggak dipakai, mengendap, tapi kalau dipakai 5.000 sudah nggak layak. Atau yang ketiga, belum mengendap, belum sebulan, masih 1.000 kilo, tapi bunyi gini, jeng 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 jeng. Ya udah, jangan minta tunggu tanda kebakar dulu, ya. Jadi waspada dan berjaga-jaga itu di sini. Nah, sekarang saya kasih contohnya aslinya. Tes itu kan setahun sekali cukup. Kalau Anda punya riwayat nggak baik, setahun 2 kali. Itu yang apa, Pak Yu? Yang diderita. Contoh, kalau Anda sakit-sakit, sering kolesterol, panduan lagi minum obat darah tinggi, ya Anda ceknya golongan lemak lengkap. Tapi kalau ada gula, tinggal ditambah HbA1c atau gula. Hanya itu aja sih. Tapi 4 tahun sekali, mohon maaf, harus general check up. Ya, 4 tahun sekali. Atau masih 3 bulan check up, tiba-tiba kepalamu pusing. Dibikin tidur dulu, pusing. Bangun tidur makan, tambah pusing. Sore ke dokter, dokter suruh cek lagi. Anda ngerti ya? Jadi ingat, ada setengah tahun sekali, ada setahun sekali, ada mendadak karena ada tanda-tanda nggak nyaman. Itu yang tadi saya katakan, jangan malu untuk tanya medical, Pastor. Itu penting sekali. Jadi analoginya kayak tadi, ada yang nunggu 5.000 kilometer baru diganti oli, ada yang mendadak jeng 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 jeng. Ya harus ganti dong, gitu. Contoh ini ya, saya kasih contoh, Pastor, biar mereka lebih paham gitu. Ibadah itu berapa kali seminggu? Sekali minggu saja. Tuh, tiba-tiba Rebo sudah jeng 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 jeng. Ya jangan tunggu itu, Kamis doa malam ikut gitu loh. Jadi ketemu Tuhan ya sama gitu. Ya, ini analogi ya, Pastor, biar mereka paham. Kalau enggak mereka dikasih tahu tiap 5.000, walaupun rusak 5.000 belum kok. Loh, jangan. Seperti itu aja. Ya, Koyo, tadi Koyo juga bahas olahraga yang weight training, memperbesar otot. Koyo, apakah manfaat otot jadi besar itu hanya penampilannya, maksudnya jadi bagus, tadi dada lebih lebar, bahunya, punggung, dan lain sebagainya, atau ada manfaat lain, Koyo, dalam weight training tadi memperbesar otot? Oke, ini ada 2. Yang satu itu mau tidak mau menunjang pekerjaan. Nah, kalau memang pemain basket yang dibesarkan ya bahunya. Tapi golf nggak boleh, pukulannya miring nanti. Ya toh. Nah, sekarang petinju aja, Muhammad Ali ini ngomong nama ya, yang suka lari-lari, mukul, tricepsnya yang dilatih, pukulan panjang. Tapi Mike Tyson, pukul jarak pendek, bicepsnya yang besar. Mulai paham ya? Jadi sebenarnya sumo, yang besar apanya sumo? Perut dan punggung. Sama apa? Pantat, kaki. Karena dia bertahan, besi, kuda-kuda. Ini itu contoh-contoh. Jadi sebenarnya menunjang yang pertama. Yang kedua, analoginya kan gini toh, Pastor. Nah, kenapa itu rodanya mobil untuk nyiram-nyiram kebakaran itu kok besar? Ya dia untuk bertahan biar nggak goyang kok. Ya, gitu. Nah, kalau sepeda motor rodanya sebesar terkena aneh ini. Sebenarnya untuk menunjang pekerjaan. Yang kedua, yang paling penting, fitness kami dulu belajar di luar itu berkembang untuk pengobatan. Contoh ini, Anda lihat ini tulang, ini otot. Nah, sekarang kalau tiang besinya jelek, paling enggak kalau temboknya kuat kan lumayan tuh.
Nah, kalau betonannya rusak ya, tiang betonnya rusak, temboknya gampang hancur ya jatuhlah. Nah, kalau ilustrasi rohani jelas di atas pasir atau batu karang itu otot itu ngomongnya, otot dasar itu. Nah, sekarang kita ngomong ini. Anda kalau diginikan kan enak nih. Nah, ya toh, dipijat ini. Nah, otot Anda itu seperti itu, membalut tulang. Nah, sekarang lagi baru ini. Yang ini yang terbaru begini. Anda ini kan kadang-kadang ada pembuluh darah dulu suka makan jeroan dulu, sekarang belajar. Tapi kan sudah ada yang dulu, ada konsekuensi. Ya. Nah, waktu pembuluh darah itu tersumbat di sini, maka bagaimana caranya nih ya? Tanpa operasi. Nah, ini olahraga fitness. Contoh, biceps saya tekuk. Wah, saya tekuk jadi besar. Dulu sentimeter berapa, 20, sekarang misalnya 40 gitu. Besar. Nah, ini jangan dicoba-coba ya, percaya saja ya, bahaya ini. Jangan jadi Thomas ya. Nah, gini, bicepsnya besar, coba diambilkan silet ya, pisau, disobek, seret gitu. Berdarah enggak? Berdarah. Berarti itu bukan mainan itu. Maksudnya apa sih, Pastor? Ini maksudnya. Berarti ada pembuluh darah baru. Nah, daripada Anda bingung tersumbat bukanya gimana ya, dikasih yang baru. Nah, ini hikmat dahsyat. Karena itu untuk melawan stroke, jantung, olahraga fitness. Tapi supaya jantungnya bekerja maksimal, pakai kardio tadi. Jadi gini, Pastor, mau tidak mau, Pastor, itu menambah otot. Karena banyak orang langsing, patah tulang. Kenapa? Ternyata ototnya tidak bisa membalut tulang dengan baik. Itu sih. Yang terakhir, paling penting begini. Susu yang kita minum, itu kadang-kadang bisa buat kuku, bisa rambut, gitu ya. Tapi kalau dikasih beban weight training, larinya ke tulang. Nah, itu anehnya di sana. Karena itu, orang yang tulangnya kecil, begitu fitness, tulangnya ikut kuat, besar. Gitu sih. Oke. Ya, Koyo. Koyo, mengenai olahraga lagi, seminggu menurut Koyo yang sehat itu berapa kali, Koyo? Karena kan tetap badan perlu rest ya dalam berolahraga. Jadi seminggu berapa kali, Koyo? Terus satu hari berapa menit? Oke, ini saya mau bilang yang minimal dulu sampai yang besar. Karena tadi ada teori kenali dirimu. Jadi sekarang begini. Teori pertama kan saya bilang namanya istirahat penting. Nanti teori kedua, istirahat tidak penting. Nah, jadi yang pertama saya bahas dulu istirahat penting ya. Dalam kondisi Anda normal, Anda harus istirahat. Mobil saja harus istirahat. Tapi saya bantah. Mesinnya pabrik kok nggak istirahat loh. Kenapa Anda hari raya tidur kok mesinnya jalan loh. Nah, sekarang kita bilang, nah kalau PLN berhenti gimana? Ya Anda nggak lampu mati nanti. Nah, ternyata ada teori kedua, namanya nggak istirahat. Tapi itu profesional, saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Yang pertama istirahat. Anda mau normal, ya butuh istirahat. Pak, saya mau nggak normal, Pak. Dalam petik excellent, nggak usah istirahat. Nah, karena itu kita bagi, atlet ada dua, off season sama on season. Kalau kondisi off season, dia tinggal di masyarakat, normal, ya dia butuh istirahat. Ke fitness cuma 3 kali, lari cuma 2 kali, cukup itu. Pak, saya mau pesta, Pak. Nah, ini kan nggak normal ini. Anda mau seksi, lebih cantik, lebih bagus. Akhirnya fitnessnya 4 kali, gitu ya. Kardionya 5 kali, karena mengejar turun berat badan, bukan lagi menambah. Nah, kalau atlet, dia mau tanding, itu namanya on season. Maka dia nggak pakai istirahat, cuma dibagi. Contoh, kalau datang ke fitness hari ini bicep, bench press, dada, kaki. Karena ini on season, lucu latihannya. Pagi tangan, tidur. Siang, kaki. Gitu, ngerti ya? Jadi itu dibagi. Tanpa istirahat tiap hari. Gitu ya. Gitu. Karena nanti buat tanding. Tanding itu ya, kalau prapon, SEA Games, nggak boleh bilang gini, Pak saya cuti ya, nanti minggu depan tanding lagi. Nggak bisa. Jadi, bedanya di sana, Pastor, ada satu persiapan untuk tidak berhenti, maka latihanmu pun tidak berhenti. Tapi, itu yang dikatakan Paulus dalam pertandingan itu akan menyelesaikan, itu beda ya. Nah,
Jadi ada seri-seri lain. Nah, kalau yang ditanyakan sekarang untuk semua sahabat sehat, semua kekasih Tuhan dimanapun, 3 kali cukup. Tapi kalau lagi ada waktu luang, kepingin nambah nih, tolong di-split, dibagi. Ya, paling enggak hari ini pagi perut sama tangan, besok bagian kaki. Sehingga apa? Ada istirahatnya. Jadi istirahat ada 2 ya, Pastor. Istirahat di full kan 1 hari, istirahat besok, besok enggak, ada. Ada yang gini, Senin tangan, Selasa punggung, dada, istirahatnya baru hari keempat, kelima lagi. Terserah, itu pilihan. Disesuaikan. Ingat tadi, kenali diri Anda. Jangan nanti hari keempat saat exercise minggu Anda sikat nggak ibadah, itu bahaya. Ya. Jadi Anda yang paham, Anda yang paham. Ya. Jadi ingat, itu gunanya tadi Pastor saya bilang kenali diri tadi. Kenali diri. Nah, program bisa Senin, Rabu, Jumat bisa. Bisa Senin, Selasa, Rabu, istirahat Kamis, Jumat, Sabtu lagi, istirahat Minggu, Senin lagi bisa. Dilihat kondisi Anda. Ada yang tiap hari, tapi dibagi. Contoh, saya kebetulan profesional, jadi saya tiap hari. Bagaimana cara baginya? Ini contoh saya dulu aja, Pastor, ya, enggak apa-apa ya. Iya, Koyo. Contoh, saya karena di rumah ini tidak ada alat apa-apa, saya cuma punya dumbbell, saya bicep sama push up. Besok saya pullover sama tricep. Tapi latihan perut tiap hari, karena tiap hari makan, bahaya ini. Itu. Nah, jadi ada yang dikerjakan tiap hari. Ya, itu. Lalu begini, ini yang paling penting. Akhirnya saya split. Saya split sehingga akhirnya tiap hari latihan, ototnya istirahat semua. Kalau saya latihan bicep, kan pasti punggungnya istirahat. Gitu ya. Nah, supaya membantu semuanya, saya bagikan ilmu ini yang penting ini. Ya. Biasanya saya bagikan buat kelas trainer, tapi saya harap Anda sekarang jadi trainer sendiri aja ya semua. Gini, yang narik-narik itu otot bicep. Yang dorong-dorong otot tricep. Waktu otot tricep dorong, pasti otot dada kena. Jadi push up itu dorong atau narik, dorong kan. Tuh. Dan ngangkat badan di pintu, itu kan narik badan. Itu yang pasti kena bicep dan punggung. Saya ulangi lagi ya. Kalau dorong-dorong, itu pasti dada. Kalau narik-narik, pasti otot punggung. Karena itu, kenapa tadi kan Pastor tanya, untuk apa sih latihan ini? Saya dengerin dulu. Sekarang begini, kira-kira dorong lemari itu, yang gerak kan tricep. Nah, kalau otot Anda dada nggak kuat, patah tulangnya, rusuknya. Kenapa sih narik barang dari bawah, ngangkat ke kabin patah? Karena tidak pernah bicepnya dipakai untuk bicep. Nah, ini tujuannya ini sih, Pastor. Karena itu orang yang berlatih tidak akan pernah terjadi cedera di sehari-harinya. Karena yang paling bahaya sering kita dengar patah tulang bukan di fitness ya, ketika di jalan gitu. Nah, sehingga ketika terjadi kecelakaan, memang berbeda. Kecelakaan berantai, hampir tim fitness ini nggak ada yang patah memang. Jadi seperti Anda lihat di WCW itu ya, itu bukan bohong. Memang dia badannya kuat. Nah, memang badannya kuat banget. Ya, kita berguru aja begini deh. Ambil daging tenderloin 1 kilo. Gitu ya. Sama daging 1/8 kilo. Ayo ditarik, putus mana coba? Ayo. Nah, begitu toh, Pastor. Bagi saya seperti itu ya. Bayangkan aja. Itu ya. Itu sumpit dua, dikasih tenderloin 1 kilo. Gesek. Nggak bisa habis. Tapi kalau 1/4, ya kepotong. Nah, seperti itu kurang lebih, Pastor ya. Ilustrasinya, analoginya kayak gitu. Oke. Koyo, tadi di awal Koyo jelaskan untuk badan fit bugar kan 2, Koyo. 1 olahraga, 1 tidur. Nah, Koyo yang tidur ini yang supaya berkualitas bagaimana, Koyo? Karena kan tidur ini mempengaruhi kebugaran tubuh ya. Tadi kan Koyo bilang ada 2 nih. Oke. Nah, jadi kita harus belajar soal tidur lebih dalam daripada seri yang pertama. Ya, sekarang saya akan buka sedikit aja materi supaya Anda paham. Oke. Jadi ini sudah belajar di seri pertama tentang belajar jam makan. Tapi ternyata sekarang kita pakai lagi di jam tidur.
Karena jam 4 pagi sampai jam 12 itu kan pembuangan, itu Anda bisa dengar di seri pertama. Lalu jam 12 sampai jam 8 malam itu pencernaan. Lalu penyerapan itu kan waktu kita tidur. Nah, karena itu kita kalau membahas tidur pasti lihat jamnya, jam penyerapan. Ya, ini untuk kasus normal. Kalau Anda shift malam, Anda pindah luar negeri, itu materinya jadi beda. Ya, tapi intinya ini untuk siklus normal. Untuk Anda sekarang di masa-masa seperti ini, Anda diharapkan tidur jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Pak, masa saya tidur jam 8 malam? Bukan, itu bayi. Ya, ini kan saya tulis untuk semua satu rumah. Ya, Anda bayi atau enggak? Nah, itu kan dikenali tubuhnya diri sendiri tadi. Kalau memang Anda tapi orang dewasa, pagi Anda habis pindah-pindah bersih-bersih rumah capek, ya tidur jam 8 normal gitu. Kenapa saya tulis jam 8? Pak, bagaimana kalau saya tidur jam 6? Tuh, itu sakit namanya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Itu bedanya, karena itu jam itu dipakai sebagai acuan medis. Pak, saya tidur kalau sore, Pak. Nah, itu lain lagi, itu ada penyakitnya sendiri. Ikut ini dulu, oke? Nah, sekarang kita lihat gangguan tidur. Nah, ini penting. Yang pertama, insomnia. Pokoknya insomnia itu arti paling gampang nggak bisa tidur, gitu aja deh. Sudah nutup mata, nggak bisa tidur. Kalau Anda baca Alkitab terus ngantuk, itu berarti bukan insomnia. Ya, berarti mungkin Anda harus bertobat, kan begitu ya. Tapi kalau Anda baca Alkitab itu ya, sudah baca Alkitab, Pak, sampai 10 pasal nggak bisa tidur. Berarti Anda insomnia. Anda harus bedakan itu. Ya. Ya. Nah, ini penting. Kalau Anda baca ngantuk, kelopak mata Anda berat ya karena capek. Tapi Anda tetap bisa tidur. Ini capek nggak bisa tidur, namanya insomnia. Ya, pokoknya insomnia ini gangguan. Ya, itu aja. Yang kedua ini penting. Narkolepsi. Nah, ini beda nih. Siang itu istirahat atau tidur setengah jam, 1 jam. Kalau siang tidurmu tidur lebih dari 2 jam, 3 jam, itu bukan tidur siang itu namanya. Narkolepsi namanya. Jadi tidur siang itu tidak bisa lama harusnya. 1 jam bangun segar. Dan narkolepsi ini penyakit, Anda siang ngantuk. Nah, ini kena anak-anak kita ini. Sekolah ngantuk. Ya, toh. Gereja aja saya lihat ini jarang siang itu penuh, itu pagi atau malam. Siang kena narkolepsi semua itu. Ya, bagi saya ini mohon maaf, tapi ini penting dibahas. Jadi Anda waspada. Oh, aku harus berubah. Ya, yang penting narkolepsi ini adalah di mana Anda punya keinginan tidur siang berlebihan. Bedanya apa, Pak? Ini. Pak, bagaimana kalau saya tidur malam tapi lama, Pak? Misalnya saya tidur bukan siang, Pak, jam 6 malam sampai jam 12 siang, Pak. Itu namanya sakit atau normal, Pak? Nah, itu namanya sakit ini. Hipersomnia. Jadi dia bisa tidur 13 jam sampai 20 jam. Nah, saya kadang-kadang bergurau dengan pasien. Loh, kamu ini kayak beruang kutub kamu ini. Ya, hibernasi kamu, tidur terus. Nah, kalau yang terjadi di Petrus, kejadiannya Petrus, Yohanes, Yakobus, itu terjadinya hipersomnia, bukan narkolepsi. Karena Yesus berdoa di malam hari. Ya, jadi Anda harus tahu ini. Waktu kemarin kita bedah Alkitab di Australia, kan yang tanya aneh-aneh itu orang-orang sana itu. Pak, itu Petrus yang mana? Petrus itu bukan narkolepsi karena siang. Ya, narkolepsi itu siang. Dia terjadinya ketika malam Yesus mau tidur itu senja, itu kena hipersomnia namanya. Ya. Hipersomnia itu adalah gangguan tidur ketika di malam hari. Jadi yang normalnya tidur 7 jam itu Pastor ya, dia bisa kurang gitu. Ya, ini penting banget loh ini penyakit. Jadi ini bukan nah, tapi hipersomnia sendiri menyerang orang mendadak akut namanya. Nah, ini penting ini. Nah, ngobatinya bagaimana Pak Yohanes atau Pastor Yohanes? Caranya gampang. Olahraga tadi. Orang yang fitness, ya saya sendiri aja ya, mau tidur jam 12 malam, waktu mami saya nggak ada kemarin, meninggal, saya itu kan ya otomatis sampai malam gitu ya. Jam 4 bangun, jam 5 saya. Ya itu bedanya fitness. Itu yang belum saya ucapkan ya.
Kalau Anda olahraga, tidur Anda bisa molor karena aktivitas, bangunnya nggak bisa karena bugar. Nah, itu. Sehat itu bisa bangun jam 7 siang, ya toh, jam 7 pagi, jam 12 siang. Tapi kalau bugar nggak bisa. Anda lihat orang desa-desa itu ya, nggak pakai jaket, bangunnya jam 4 pagi, Mbak Bambu, itu namanya bugar. Nah, orang desa nggak di rumah sakit, Anda nggak di rumah sakit, diadu naik gunung, kalah bugar Anda. Nah, itu namanya itu ya, karena dia kardio tiap hari, jalan gitu ya, sepeda. Nah, sekarang ini penting sekali. Jadi ngobatinya pakai fitness, Pastor, yang hipersomnia ini. Ya, kalau narkolepsi itu biasanya maaf ya, sering tidur siang itu karena stres. Jadi semua contoh ya, ini saya tidak menghakimi loh, Pastor ya. Nanti kalau di ibadah siang ngantuk-ngantuk itu narkolepsi itu stres itu berarti ya. Tapi itu saya tidak menghakimi, ini materi ya. Nah, hipersomnia itu bedanya tadi itu loh, Pastor. Dia tidur malam tapi berlebihan. Nah, saya pernah hipersomnia ini semua pernah kena. Contohnya begini nih, Pastor, tiba-tiba ya, kok saya jam 8, jam 7, jam 8 udah ngantuk saya, gitu ya. Nah, itu namanya akut. Akut itu apa, Pastor? Mendadak. Tapi kalau kronis, nyerang orang itu sampai 2 bulan, 3 bulan itu. Ya. Tapi ada yang namanya akut mendadak. Contoh nih, saya habis khotbah 6 kali, di mana keliling muter-puter, tiba-tiba hari Selasa itu ya, kok ngantuk ya mah, gitu, jam 7 ngantuk, tidur. Bangun jam 10, makan, minum, ngantuk lagi. Bangun jam 3, makan, ngantuk lagi. Sampai itu terjadi sampai siang. Itu namanya hipersomnia. Gitu. Tapi lucu, tanda-tandanya lucu. Jam 1 nggak bisa tidur, jam 1 siang, sampai jam 3. Terus ngantuk lagi jam 4 sore, itu hipersomnia. Tapi kalau jam 1 siang ngantuk, namanya narkolepsi. Ya. Itu bedanya hanya di sana aja, Pastor. Siang sama sore sampai malam itu. Ya, ini. Parasomnia. Nah, ini beda lagi nih. Pernah lihat film tidur berjalan ya? Nah, ini. Nah, kalau kita sih jarang ya. Di Indonesia saya jarang lihat itu. Kecuali dia main drama ya. Kalau main drama ada. Suami-suami kalau marah sama istrinya tidur berjalan ya. Itu kan cerita film. Tapi parasomnia yang sering terjadi itu ini, Pastor. Tidur tiba-tiba tangan kita gini, plak, nah, sebelahnya kena. Nah, itu termasuk parasomnia itu ya. Itu rasanya kita pernah ya, karena apa? Ada reaksi-reaksi. Lalu pokoknya begini, bergerak, berbicara. Saya paling sering, Pastor, berbicara. Contoh, saya ini kan pengajar, menyiapkan materi soal diabetes. Karena saya serius ya, kan kita kerjakan buat Tuhan, toh, Pastor. Itu dipikir terus. Itu malam saya katanya istri saya sering gini. Saya bangun tidur, saya bilang gini, Mama, jadi gula naik malam itu bisa jadi bikin bisa naik ya. Terus istri saya tanya, maksudnya apa, Pak? Saya langsung tidur udah. Itu. Jadi orang Jawa bilang tanda petik ngelendur atau bahasanya apa itu? Ngomong sendiri gitu loh, Pastor, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu bagi kita pembicara paling sering itu karena loadingnya telat gitu. Nah, itu ya. Tapi itu kurang lebih ya. Jadi Anda harus tahu, parasomnia selama tidak mengganggu tidak bermasalah. Sleep apnea ini yang bahaya ya. Ini mendengkur. Mendengkur itu normal kalau kecapean. Saya pribadi kalau terlalu capek gitu ya. Kalau fitness tidak mendengkur, tapi kalau capeknya karena yang tidak pernah dilakukan, contoh bersih-bersih atau apa gitu, kerja bakti itu kadang-kadang katanya istri saya mendengkur sedikit, tapi setelah itu hilang. Yang bahaya adalah ketika rutin dan panjang, namanya sleep apnea, itu terjadi bisa meninggal, Pastor. Kenapa? Karena tenggorokannya tertutup. Dan disarankan ini menyerang orang gemuk. Kenapa? Karena orang gemuk minta maaf, perutnya lebih maju daripada wajah. Jadi maksudnya apa? Ketika dia tidur, posisi kepala di bawah perut, toh, otomatis toh. Nah, kembali gasnya naik, turun semua sampai menutup tenggorokan dan mendengkur lagi. Jadi bahaya. Kalau nutup tenggorokan enggak apa-apa mendengkur. Kalau sampai nutup pembuluh darah lainnya kan bisa meninggal. Nah, ini. Yang terakhir adalah yang paling penting adalah sleep paralysis.
sleep paralysis ini saya mau menghapus mitos-mitosnya. Dulu ada cerita, saya tidur tidak bisa bergerak, beku kaki saya. Ngomong nggak bisa, tangan nggak bisa gerak. Oh, mungkin itu ditindihin sama setan gitu. Bukan ya, nggak ada itu. Roh di dalam diri kita lebih dahsyat daripada setan. Amin. Ya, itu penting itu. Ini saya ceritakan, Pastor, soalnya masih banyak yang percaya ini. Itu gangguan setan. Saya tahu, tapi setan nggak terlalu bodoh ya. Ganggu kamu tuh nggak enak kayak gitu tuh. Ganggu kamu tuh ya selingkuh aja atau ganggu apa gitu yang enak-enak aja, ganggu korupsi, selingkuh. Kalau setan nindihin kamu ya keterlaluan bodoh, setan baru itu berarti. Setan tuh kalau sekolah sedikit pinter ya nggak mau ganggu kamu fisik, karena roh di dalam dirimu lebih dahsyat. Karena itu bilang Yesus pun nggak bisa keluar. Ye. Karena ini bukan masalah setan gitu loh. Ya. Ini masalah kejang otot ini. Nah, yang ringan, Anda pernah nggak punya sensasi kakinya kayak terjebur gitu. Gitu. Nah, itu ngimpi kaki kita ini masuk selokan, ternyata kaki kita juga dorong sungguhan gitu loh. Ini contoh. Nah, itu yang nggak bahaya, Pastor, yang itu. Tapi sleep paralysis yang berbahaya adalah ketika ya kejang otot sampai jantungnya ikut kejang itu tadi, karena nggak olahraga ya. Sleep paralysis kalau olahraga aman, tapi kalau enggak, ya bayangkan pernah dengar ya ada orang bangun kakinya kram kejang itu. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini gabungan juga, jangan diet. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu tahap tidur. Jadi tidur ini dibagi 4 tahap lah. Ini ada yang 5 tahap, tapi saya mau bagi 4 tahap supaya gampang karena tahap pertama sama tahap kedua itu sama. Ya, jadi tahap yang kedua di sini itu tahap ketiga, tahap 3, tahap 4. Ya, yang 4 itu kelima. Atau kita buat langsung aja 1 sampai 4. Yang pertama, otak Anda menghasilkan gelombang alfa dan theta. Ini penting. Yang pertama itu apa sih? Delta. Delta itu paling rendah. Delta itu posisinya nanti tahap ketiga, imunitas naik, badan seger, itu delta. Nah, alpha ini apa? Alpha ini ngelamun. Saya kasih bahasa gampang ya, Pastor, biar orang-orang ngerti. Anda dengar lagu cinta, yang datang alpha. Lagu patah hati ikut sedih, alpha itu. Anda lihat film nangis, patah hati ikut nangis, itu alpha. Ya. Alatnya namanya EEG. EEG, elektro, lupa-copotal sama apa namanya grab gitu ya, cupalop grab gitu. Oke, yang satu theta. Theta ini apa sih? Theta ini berdoa, Pastor. Kalau orang dunia itu bersemadi, kalau kita worship gitu ya. Nah, theta itu ketika ketemu sesuatu yang lebih besar dari kita, namanya theta. Ya, bukan takut loh ya, hormat. Nah, itu ada segan. Karena itu orang dunia mengobati dengan yoga, samadhi, theta ini. Tapi kalau kita saat worship, theta keluar. Nah, yang satu lagi namanya beta. Beta ini emosi. Jadi beta itu waktu emosi. Ya. Nah, sekarang kenapa saya bahas itu dulu supaya Anda ngerti. Waktu Anda tidur pertama, yang terjadi adalah ngelamun dan posisi ibadah tadi. Karena itu nanti kapan-kapan saya jelaskan Tuhan memberkati saat kita tidur itu theta ini ya. Karena itu kalau Anda berdoa, maka roh Tuhan akan memberkati Anda saat tidur. Adam aja tidur terjadi Hawa. Jadi terjadi sesuatu yang baik saat Anda tidur. Perbaikan sel, macam-macam ya. Nah, theta sama alpha ini lucu, Pastor. Anda masih bisa dengar. Jadi tahap pertama, alpha ini ngelamun, theta berdoa. Kalau Anda berdoa kan masih bisa dengar sesuatu, Pastor. Nah, ini yang terjadi. Di tidur pertama ini lucu. Suara masih dengar. Tapi Anda sudah nggak bergerak. Anda masih dengar ada orang jalan gitu ya. Oh, anakmu masih nangis atau apa bagaimana gitu ya, teman-teman ya. Lalu tahap kedua, ini benar-benar sudah disenggol nggak bisa. Karena badan sudah mulai tanda petik mati suri. Ya. Kalau yang pertama itu gini misalnya. Kalau saya manggil anak saya itu, Sean bangun. Itu kalau sudah jam 5 pagi dia pasti, Sean, iya Pak, gitu. Karena dia sudah bisa dengar. Jadi tahap 1 itu. Tapi kalau Sean nggak bangun, saya pegang kakinya, baru dia bangun, itu berarti tahap 2 sudah. Nah, itu bedanya.
Sekarang tahap 3 itu sudah nggak bisa, disenggol, dipanggil nggak bisa itu. Pertanyaannya satu, Pastor. Loh, kok saya masih bisa dipanggil? Berarti Anda nggak pernah masuk tahap 3. Itu penting. Ini penting dulu. Karena itu ada orang tidur 8 jam, bangun sakit semua. Karena imunitas Anda pada tahap 3, otak menghasilkan lebih banyak gelombang delta. Delta apa sih? Hormon growth. Ya, hormon perbaikan. Anda bergerak ke tahap tidur yang lebih dalam, lebih memulihkan. Jadi banyak orang nggak sampai ke sini, Pastor. Dia loncat ke tahap 4, masuk ke rapid eye movement atau REM. Nah, ini mimpi. Nah, Anda lihat mata saya semua. Ini kalau mata saya berkedip-kedip gini ya. Kalau ini kan mata saya terbuka tapi berkedip-kedip gini. 1, 2, 3. Ini gimana kalau saya tutup mata tapi berkedip? 1, 2, 3. Nah, ini posisinya. Tutup mata, pasanganmu di sebelah berkedip-kedip. Loh, itu jangan dikagetin loh. Bisa nanti dia mimpi. Mimpi dikejar anjing gila nanti. Tahu ya? Karena itu mimpi. Nah, sekarang masalahnya gini nih. Nah, mimpi ini penting enggak? Nah, saya enggak mau bahas mimpi Anda ya. Saya bukan mengerti mimpi. Cuma begini. REM ini penting sekali, Pastor. Karena apa? 2 tambah 2 itu kan 4. Kenapa besok lupa? Karena Anda nggak masuk di rapid eye movement. Jadi REM adalah masa penyimpanan memori. Karena itu ada anak kecil, ayo tidur kamu. Kenapa? Karena kalau nggak tidur nanti hafalannya lupa. Gitu loh. 3 tambah 3, 6. Besok ujian gini, 3 tambah 3 berapa ya? Berapa ya? Gitu. Karena apa? Malam nggak mau tidur. Mulai ini harus dimengerti. Jadi kalau bergurau lucu itu gini. Mimpi apa kemarin? Nggak mimpi saya. Pasti banyak lupanya dia. Seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah kita bicara soal imunitas ya tahap 3. Karena dia memulihkan. Jadi bisakah Pak Yo, saya tahap 1 loncat ke tahap 4? Bisa. Nah, saya kalau berjaga-jaga kayak gitu. Contoh, jaga mami di rumah sakit. Ya, itu cuma 1 sama 4 aja, Pastor. Yang 1 itu Anda masih dengar suster datang, Anda bangun. Atau tahap 4, waktu mimpi kamu khawatir mami ada apa-apa. Seperti itu aja kurang lebih. Itu yang sering orang ya. Nah, tapi kalau Anda mau ke tahap 3, minta maaf, olahraga. Nggak olahraga, nggak masuk tahap 3. Terus Anda minum kopi sebelum tidur, nggak masuk tahap 3. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, untuk tajamnya akan saya jelaskan. Jadi intinya, makanan yang membuat Anda tidak bisa tidur tahap 3, minum kopi atau teh sebelum tidur. Karena mau nggak mau, dia diuretik pingin kencing. Ya, itu aja, Lester. Ya, itu sih. Ya, Koyo, tadi gangguan tidur yang ada 6 tadi, Koyo. Apakah tadi penyembuhannya lewat olahraga semua, Koyo tadi baik mendengkur maupun tadi yang ngantuk siang hari dan yang tadi gitu tidur ya. berlebihan ya, hypersomnia gitu. Hypersomnia ya. Olahraga membantu sekali. Olahraga kalau kita mau tes gini aja deh. Ada anak nggak bisa tidur, ya. Ada anak gini gitu, sulit tidur. Tiba-tiba hari ini kok dia tidur ya? Oh, ternyata habis renang dia, capek. Nah, itu kurang lebih, itu bahasa gampangnya aja. Karena itu kalau orang tidak pernah fitness, disuruh fitness pertama kali, wah, bisa kena hipersomnia, ngantuk terus dia. Nah, tapi begitu dia fitnessnya bagus, berjalan 2 minggu, hipersomnianya hilang. Nah, kalau saya pergi pelayanan ke luar kota bersama teman-teman kaget. Saya tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Itu seperti mereka tidur 8 jam. Mereka tidur awal saya masih ngetik, mereka belum bangun, saya udah bangun. Saya khotbah, dia cuma nemenin saya aja. Bayangkan itu. Jadi saya masih bisa nulis buku. Sekarang ini ya, saya bikin YouTube di masa-masa pandemi ini. Saya nulis buku. Saya masih kadang-kadang ya masih ngurusin sean, saya ngurusin semuanya olahraga dan yang dikerjakan banyak. Kenapa bisa? Ya karena fit tadi. Nah, kenapa kok bisa tidurnya sedikit kok bisa terus? Ini contoh aja ya.
saya bicara seperti ini berjam-jam sambil mengingat materi. Kalau kita berjam-jam bicara cuma santai-santai ya gampang. Kalau bicara soal materi, apalagi tadi kan Pastor pagi rekaman, saya juga rekaman. Ini kalau kita sama-sama nggak bugar, mana bisa. Ya, ya. Jadi konsisten cara bicara itu sebenarnya menunjukkan dia bugar. Apalagi kalau dia bicara berjam-jam, apalagi kalau kita di daerah-daerah itu kan bisa sampai 3 kali sampai 6 kali. Materi berbeda, harus mengingat, berdiri. Karena itu semua pelayan Tuhan, saya harapkan bugar. Kalau enggak, Anda pasti tidak bisa melayani Tuhan. Sehat, enggak di rumah sakit. Tapi dibutuhkan bugar tadi. Ya. Itu sih, Pastor. Ya. Koyo, yang terakhir soal tidur, kalau misalnya sering terbangun di tengah malam, Koyo, mungkin jadi bukan hanya akut tadi tiba-tiba ya, Koyo, tapi mungkin sering gitu, kenapa Sering, ya, Koyo ya? Lalu apa yang harus dilakukan, Koyo? Ada 2. Tadi kan sudah saya kasih tahu panduan di awal. Kadang-kadang Anda harus berhubungan dengan medical. Yang pertama diuji, lab dulu. Kalau HbA1c-nya lebih dari 7, Anda harus ke medis. Tapi kalau ternyata HbA1c-nya itu masih di bawah 5,2, berarti Anda pikiran, stres. Hanya itu aja bedanya. Atau Anda minum kopi berlebihan. Nah, kalau Anda minum kopi biasa jam 3 sore, dimundurkan ke jam 10, jam 11. Seminggu saja. Kalau seminggu tidak bangun, berarti Anda tidak apa-apa. Oke. Jadi ada beberapa orang sensitif. Kadang-kadang malah begini, Pastor. Saya minum kopi tipe ini gitu. Saya kan minum kopi tidak banyak ya, kalau saya ngantuk. Karena kalau Anda ngantuk, tidak boleh minum kopi. Ngantuk itu butuh bantal, bukan butuh kopi. Ya, ngantuk itu tidur. Ya. Kalau enggak kena migrain. Tidur yang nggak tidur, kalau Anda nggak bugar ya, gini Pastor. Ada orang niru saya nggak tidur, kerja terus. Migrain. Tapi kalau fit, tidurnya 4 jam kayak 8 jam. Tapi kalau Anda nggak fit, Anda tidur 4 jam, hutang. Disebut migrain. Kalau sudah setahun namanya vertigo. Oke. Itu. Okay. Nah, kalau seperti itu ya nggak bisa olahraga, Pastor. Harus dengan bantuan medis tadi ya. Okay. Cuma kalau Anda cuma masalah minum kopi, gitu. Atau, ada yang punya tanda-tanda gula tapi tidak merasa punya. Nah, tanda-tanda gula itu kan banyak. Tapi salah satunya kencing di malam hari lebih dari 3 kali. Dan rutin selama 2 bulan, 3 bulan, mending cek. Kalau gulanya enggak, ya berarti karena hidup ini kan kadang-kadang ada sesuatu, Pastor. Kalau kita enggak ada masalah, kita mikiri sahabat. Misalnya maaf ya, Pastor, terutama kayak Pastor ini berbahaya. Mikiri jemaat, bukan mikiri diri. Nanti ada jemaat cerai, mikir. Jemaat nggak punya kontrakan, mikir. Ekspornya batal, mikir. Gitu. Nah, ini saya nggak menyinggung ya. Tuhan bilang apa? 10 sembuh, yang kembali 1. Jadi Pastor ini masih doakan 9, masih stres. Yang 9 enak-enakan ini. Jadi saya aja ya, kalau saya punya pasien, Pastor, 10 diobati, 1 lapor. Saya masih mikir yang 9 itu loh. Jadi pemimpin, kayak kita leadership ini, stresnya ini karena mikir orang lain itu. Itu bisa, Pastor. Jadi Pastor karena saking susahnya, ada jemaat yang mau cerai, kontrak, itu bisa bangun Anda, pasti itu. Ya, Koyo. Oke, Koyo. Koyo, ini kita sudah di penghujung obrolan kita. Pesan Koyo untuk kita semua mengenai stay fit ini, bugar apa Koyo? Untuk pesan kita semua nih, Koyo. Jadi gini. Ya. Jangan pakai perasaan, pakai tanda. Karena itu tadi saya katakan pantau perkembangan. Pantau perkembangan ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek adalah Anda kenalin, bangun kram, tanda tanya, kurang nutrisi atau enggak olahraga, gitu ya. Nah, kalau sudah nutrisi bagus, berarti olahragamu kurang. Kalau olahraga sudah bagus, tidurmu yang kurang. Itu penting. Jadi harus ada data, itu yang pertama. Karena itu kami kalau pegang klien, pasien, kami tidak peduli siapapun Anda harus cek. Kenapa? Karena data penting buat kami. Yang kedua, ada semangat, ada males. Ini 2 berbeda, Pastor. Kami bertujuan menentukan itu.
Jadi kalau punya pasien terlalu semangat tapi dia tidak boleh olahraga, kita bilang jangan terlalu semangat, overtraining. Tapi ada yang males, kita panggil, ayo semangat. Jadi itu tipis. Anda bagaimana supaya punya semangat atau males beda, ada target. Jadi kalau target tercapai, jangan terlalu semangat. Karena apa? Overtraining pasti. Nah, bagaimana caranya begini? Pastor bilang tadi, kalau pemula, olahraga 30 menit cukup. Tapi kalau sudah medium, 45 menit sampai 1 jam. Pak, hari ini kok saya bisa 4 jam? Loh, lever nanti. Karena itu harus ada target tadi. Yang ketiga, ingat ya, saudara semua, stres itu membatalkan semuanya. Olahragamu, tidurmu. Kenapa? Stres nggak bisa tidur kok. Stres olahraga pasti nggak fokus. Soal makanan kenapa nggak dibahas, Pak Yu? Tuh, stres itu ada yang makannya lebih banyak, ada yang nggak suka makan. Jadi khusus makanan itu nggak bisa dibahas soal stres. Kalau ada orang bahas stres dengan makanan tuh materinya khusus, mood and food ya. Tapi nggak bisa dihubungkan dengan kebugaran. Itu kesehatan bisa. Tapi kalau kebugaran hanya olahraga dan tidur. Saran saya begini, Adam pernah dibuat tidur nyenyak oleh Tuhan. Jadi sorry, apapun teori Anda, belajar makan jeruk karena jeruk sudah ada dan Anda hidup. Jadi Anda hanya melakukan apa yang Tuhan beri. Nggak boleh Anda mengandalkan jeruk. Sia-sia orang mengandalkan kalau bukan Tuhan yang menjaga. Ya, itu sudah banyak orang kecewa. Nah, caranya satu, Anda nulis ujian karena sudah pasti lulus. Anda jadi suami yang baik karena punya istri. Adam itu dikasih Taman Eden baru belajar jadi mengelola yang baik. Jadi begini saudara, maaf, ini harus saya jelaskan karena saya sudah belajar banyak orang berusaha dan gagal. Caranya satu, izin Tuhan. Tuhan, saya mau tidur. Tuhan berkati saya tidur yang baik. Itu penting kata-kata simpel. Tuhan, saya mau olahraga, berkati olahragaku. Kenapa? Banyak yang nyapu aja kecetit stroke. Jadi olahraga nggak cukup. Lakukan sesuatu. Tips terakhir. Amsal bilang, kuda untuk berperang, tapi kemenangan dari Tuhan. Jadi beli kuda terbaik, beli sepatu terbaik, bagus. Olahraga terbaik, bagus. Tapi hanya membuat kau tidak berperang. Hanya menonton Tuhan berperang buat Anda. Ini paling penting, Pastor, menurut saya. Lakukan. Jadi tidur yang baik, olahraga, itu hanyalah cara untuk membuat kita menjemput berkatnya Tuhan. Terima kasih. Itu dari saya. Kohyo, terima kasih. Senang sekali bisa ngobrol dengan Kohyo. Di episode yang pertama kita ngomong soal stay healthy, sehat, dan hari ini lengkap stay fit ya Kohyo, yaitu olahraga dan tidur. Kohyo, thank you banget buat waktunya, sangat bermanfaat buat kita semua yang mendengar. Berikut obrolan saya dengan Yohanes Sunardi, pakar kesehatan, bagaimana kita bukan hanya sehat, karena di episode yang pertama kita sudah banyak membahas soal kesehatan, tapi yang kedua adalah stay fit, bagaimana tetap bugar, yaitu dengan cara olahraga dan istirahat. Semoga pembicaraan kita bermanfaat, terus kuat di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.